Anda kembali bersama segmen Sehat di Tengah Pandemi. Saudara, tempat Anda bisa bertanya seputar kesehatan Anda, terlebih di saat Anda ragu untuk rumah sakit akibat pandemi COVID-19. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui Instagram Sapa Indonesia _Kompas TV 1 hari sebelum tayang, atau melalui telepon interaktif kami saat ini di nomor 021 5366 0500. Dan kali ini saudara sudah ada Dr. Sandi Nugraha, dokter spesialis anak. Selamat pagi Dr. Sandi. Selamat pagi. Salam sehat dokter. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat semua. Amin, amin. Dokter, kita langsung saja bacakan ada beberapa pertanyaan yang masuk di Instagram kami. Ini yang pertama dari @ernazelmira. Selamat pagi dokter, anak saya berumur 24 bulan, tinggi 85 cm, berat badannya 12 kg. Saat ini usia anak saya 2 tahun, belum bisa bicara 2 kata yang berarti dok. Misalnya ayah, ibu, atau lainnya. Mohon solusinya dok. Baik, dalam kurun usia waktu kurang lebih 24 bulan atau 2 tahun, itu biasanya seorang anak mengalami ledakan bahasa. Dia setiap hari mencontoh orang tuanya, melihat pengasuhnya berbicara, dan biasanya pada rentang usia ini, ia mulai dapat membuat kalimat. Misal, mama makan, mama minum. Dan biasanya dia dapat mengikuti perintah. Misalnya kita tanya, kamu suka sama makanan ini? Dia bisa mungkin merespon dengan suka, misalnya gitu. Sudah mulai mengerti arah bahasa. Tetapi kita harus waspada apabila tidak ada kalimat yang terdiri dari 2 kata yang tidak dapat dimengerti pada usia 2 tahun atau 24 bulan. Kalau kita tanya penyebab, terbanyak adalah kurangnya stimulasi dari orang tua, dari lingkungan, dan dari pengasuh. Memang ada sebagian kecil penyebabnya seperti gangguan pendengaran, gangguan perilaku, gangguan perkembangan umum. Tetapi yang sekarang harus kita lakukan adalah memberi stimulasi. Orang tua dan lingkungan itu memegang peranan yang paling penting dalam perkembangan bicara dan bahasa seorang anak. Kosakata nanti akan semakin bertambah apabila lingkungan mendukung. Yang pertama, rajin berbicara apabila di depan anak. Kemudian membacakan cerita, membacakan buku-buku, sehingga anak tersebut dapat kita stimulasi. Jangan Dokter Sandi? Oke, sepertinya kami memiliki gangguan dengan Dokter Sandi. Kemudian dari pertanyaan yang pertama, ini juga sudah masuk, ada pertanyaan kedua melalui Instagram kami. Dari @disaring_sari. Sambil kita menunggu Dokter Sandi, kita akan bacakan pertanyaan kedua yang sudah masuk. Ini dari @disaring_sari. Selamat pagi dokter, saya mempunyai anak berumur 1 tahun 7 bulan. Kemarin ketika bangun dari tidur siang, saya tidak sengaja memberikan minum susu yang sudah lewat dari 3 jam. Sore harinya anak saya BAB-nya cair. Lalu bagaimana cara penyembuhannya? Apakah BAB cair itu dikarenakan akibat dari mengkonsumsi susu yang sudah lewat dari 3 jam? Begitu itu pertanyaan yang kedua. Dokter Sandi sudah bersama kami kembali? Sudah. Oke, Dokter Sandi tadi setelah yang pertanyaan pertama, berarti untuk kasus yang pertama itu kapan harus waspadanya dok? Oke, sebenarnya sekarang sudah harus waspada. Oke. Ya, karena di usia ini tadi harus bisa mengucapkan kalimat. Apabila memang tadi ya, lingkungan memegang peranan penting.
harus dicontohkan, distimulasi dengan membaca buku, ajak dia ngobrol, Iya. ya, itu saja. Nanti kalau memang tidak membaik, apabila situasi sudah dalam arti situasi pandemi ini sudah mulai membaik lagi, boleh datang ke dokter spesialis anak. Oke. Oke, tadi sudah saya bacakan pertanyaan kedua dokter, ini ada dari @disaring_sari. Ini terkait dengan anaknya berusia 1 tahun 7 bulan yang kemudian BAB-nya cair karena sudah minum susu lebih dari 3 jam begitu dok. Ini apa ada kaitannya? Baik, nah susu atau makanan yang dikonsumsi lebih dari 2 jam di suhu ruangan itu biasanya di atas 5 derajat atau di bawah 65 derajat. Itu adalah suhu di mana bakteri, mungkin virus itu dapat tumbuh dengan subur. Nah, makanan ini apabila sudah terkontaminasi oleh suhu dan penyimpanan yang kurang baik, kemudian dikonsumsi, akan berakibat pada gangguan di mikrobiota usus. Kalau bahasa awamnya, bakteri baiknya dan bakteri jahatnya tidak seimbang. Sehingga apabila dikonsumsi, maka salah satu gejala yang sering terjadi adalah diare. Nah, apabila memang sudah terlanjur diare akibat mengkonsumsi susu yang lebih dari 3 jam, yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai makanan atau minuman tersebut dikonsumsi kembali, langsung dibuang. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan tanda-tanda dehidrasi pada anak. Yang paling sering bisa kita lihat adalah apakah anak tersebut masih mau makan minum. Kemudian walaupun dalam jumlah yang sedikit-sedikit, diusahakan diberikan sering. Kemudian lihat, apakah anak masih buang air kecil berwarna kuning jernih. Apabila warna dari buang air kecil sudah pekat, kemungkinan sudah terjadi dehidrasi pada anak tersebut. Anak terlihat lemah, diajak komunikasi mungkin juga tidak respon dengan baik, segera bawa ke IGD. Nah, apa yang harus kita lakukan di kemudian hari terkait dengan keamanan makanan atau minuman? Pastikan makanan atau minuman yang sudah akan kita sajikan itu hanya 2 jam di suhu ruangan. Pastikan memasaknya hingga matang, lebih dari 70 derajat Celcius. Kemudian pisahkan makanan atau bahan-bahan yang mentah dan matang. Kemudian simpan makanan pada suhu yang aman. Kalau ingin kita bekukan atau dimasukkan ke dalam lemari pendingin, usahakan suhunya di bawah 5 derajat. Dan apabila kita ingin mengolah atau memasaknya, pastikan suhunya lebih dari 65 derajat. Oke, itu tadi giat-giat penting untuk menyiapkan makanan untuk anak ya dok ya. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya dokter, ada dari @Asia BKSL. Selamat pagi dokter, anak saya berumur 2 tahun, ia diare sejak hari Minggu yang membuat ia tidak mau makan dok. Nah ini tentang diare juga dok, anak saya makan cemilan seperti coklat atau jajanan warung. Dan saya ingin membawa ke dokter tetapi masih ragu untuk membawa ke dokter saat ini. Lalu apakah ada cara yang bisa dilakukan di rumah perihal pengobatan anak saya dok? Baik, ya. Salah satu pilar diare yang dapat kita berikan apabila di rumah adalah rehidrasi. Yaitu kalau memang tersedia, berikan oralit. Ya,
Anak yang mengalami diare itu sangat rentan terjadi dehidrasi. Baik yang paling awal mungkin dehidrasi ringan. Anak akan terlihat kehausan. Kemudian apabila dia sudah jatuh ke dalam dehidrasi berat, anak tadi seperti yang saya sebutkan, lemas, kemudian produksi buang air kecil menjadi tidak ada atau berkurang. Nah, bila anak bisa diajak kerjasama, berikanlah minum sedikit-sedikit tapi sering. Begitupun juga dengan makanan. Pada saat diare, pasti kalau anak tersebut bisa mengeluh, akan mengeluh perutnya tidak enak. Tetapi asupan makanan dan minuman harus tetap diperhatikan. Berikan dalam porsi yang lebih sedikit, tetapi jeda waktunya kita perpendek. Apabila mendapatkan ASI, lanjutkan pemberian ASI. Karena di dalam ASI memiliki efek proteksi saat terjadi diare. Kemudian berikan makanan yang banyak mengandung cairan. Ya, hindari untuk sementara pemberian buah-buah segar karena mengandung ada sukrosa, ada fruktosa yang dapat menyebabkan peningkatan osmolalitas. Dan makanan yang mengandung kalium tinggi seperti pisang juga dapat menjadi pilihan. Oke, itu dia berarti yang penting tidak kosong perutnya dok ya, harus secara pelan-pelan diberi makan secara berkala walaupun sedikit jumlahnya. Oke Dokter Sandi, masih ada beberapa pertanyaan juga yang akan masuk melalui line interaktif kami. Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami.